tentang rahasia-rahasia dunia maupun rahasia-rahasia yang tidak bisa dilihat mata, tidak bisa dilihat oleh telinga. Kalau bagi saya secara pribadi, memang banyak cara lain untuk bisa mengetahui tentang hal itu. Tapi kalau saya sesuai dengan perjalanan saya dalam dunia spiritual, saya masuk melalui jalur tasawuf. Nah, kenapa saya tertarik dengan tasawuf? Karena saya lihat di dalam pembahasan atau kajian-kajian tasawuf itu bisa membuka kita punya wawasan dalam berpikir. Wawasan kita menjadi luas. Karena segala apa yang dibahas oleh tasawuf itu, baik yang nyata, yang nampak oleh mata, maupun yang tidak nampak. Jadi kalau yang nampak ini mudah bisa dipahami oleh siapa saja. Bisa dipahami. Tanpa melalui syarat-syarat. Maksudnya apa? Tanpa membersihkan hati atau kalbu, sesuatu yang nyata yang bersifat fisik itu bisa dimengerti, bisa dipahami. Akan tetapi, sesuatu yang tidak bisa dilihat mata, seperti yang saya katakan tadi, itu adalah melainkan hati seseorang itu harus dijaga. Caranya bagaimana untuk menjaga hati? Supaya hati bisa menerima, bisa menangkap sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata, yang tidak bisa didengar oleh telinga. Hati kita itu harus dijaga, artinya dihindari semua perbuatan atau perilaku yang melanggar hukum. Baik hukum dunia, apalagi hukum akhirat. Kalau dalam ajaran Islam itu yang disebut hukum akhirat, artinya hukum-hukum yang sifatnya metafisik, yang tidak bisa diindrakan. Jadi kalau seseorang sudah bisa memahami tentang kajian-kajian tasawuf, khususnya kajian tentang hakikat, maka di situ dia akan terbuka alam pemikirannya, wawasannya menjadi luas. Nah, di sini seseorang kalau daya berpikirnya tidak kuat, dalam artian lemah karena dipengaruhi oleh faktor-faktor duniawi, keinginan duniawi, yang mana keinginan duniawi ini memang tidak bisa terhindarkan karena berkaitan dengan kebutuhan hidup. Nah, di sini kalau seseorang tidak bisa mengatur mentalnya, maka dia akan mengalami kendala. Dia akan mengalami problem. Sehingga dalam ilmu tasawuf itu selalu dianjurkan untuk mencari seorang mursyid. Artinya seorang guru pembimbing. Karena kenapa? Karena kalau ada seorang pembimbing atau mursyid yang bisa membimbing, maka si pencari tadi atau sang santri atau seorang murid, dia bisa dibimbing. Nah, kalau dia sudah dibimbing dan diawasi, dipantau, maka di situ perjalanan pencarian tentang dirinya atau diri yang sejati itu secara pelan, artinya lambat tapi pasti. Namun hal ini butuh kesabaran. Butuh kesabaran yang tinggi. Karena dalam pencarian ilmu tasawuf itu banyak sekali cobaannya. Apalagi mau mendalami tentang ilmu hakikat. Yang mana ilmu hakikat ini yang dicari, yang
kejar itu adalah sesuatu yang sifatnya metafisik, yang tidak bisa dilihat oleh mata panca indera. Nah, makanya di sini orang-orang yang bertasawuf, khususnya yang berhakikat itu, orangnya itu bisa dihitung dengan jari. Dikatakan 1.000 orang dalam pencarian ilmu hakikat itu, paling hanya satu yang bisa lolos, yang bisa sampai. Karena apa? Banyak sekali cobaan-cobaan dalam pencarian tentang ilmu hakikat itu. Bahkan kalau orang yang tidak mampu di sana, dia akan mengalami apa namanya? Perilaku mental yang aneh-aneh begitu. Seperti kelihatannya banyak menyendiri, ya, menjauh dari orang banyak. Nah, ini menunjukkan orang-orang yang sudah mulai masuk kepada dunia hakikat atau ilmu hakikat tadi. Pikirannya sudah mulai masuk ke sana. Dan ketika dia sudah masuk ke alam hakikat, maka di sana akan terbuka. Dimulai dibukakan itu. Sesuatu yang saya katakan tadi. Yang tidak bisa dilihat oleh mata, yang tidak bisa didengar oleh telinga. Dan ini bagi yang mengalami, dia tidak akan bisa menceritakan kepada orang lain itu. Dia tidak akan bisa menjelaskannya apa yang dia alami. Karena kenapa? Dia sadar, dia tahu bahwa apa yang dia alami dalam pencarian itu tidak akan bisa diterima oleh orang banyak. Tidak akan bisa dipahami. Melainkan orang-orang yang berhakikat juga. Yang bisa memahami apa yang dia alami, apa yang dia rasakan. Ketika dia menceritakan tentang apa yang dia alami dan yang dia rasakan. Jadi ilmu hakikat itu sebenarnya, kalau di zaman orang-orang tua dulu, mohon maaf ini, kalau yang saya lihat, kalau di zaman orang-orang tua dulu, ilmu hakikat itu tidak sembarang itu dibahas itu, tidak sembarang itu dibicarakan itu. Karena ilmu hakikat ini boleh dikatakan ilmu yang sangat tertutup. Sangat tertutup. Sangat rahasia. Bahkan sangat dirahasiakan. Dirahasiakan sekali ilmu hakikat itu. Nah sekarang di media sosial sudah mulai dibuka, dibahas dengan berbagai cara. Padahal ilmu hakikat ini sebenarnya kalau saya secara pribadi tidak akan bisa dijelaskan di tempat umum, diterangkan, dijabarkan di tempat yang umum. Tidak bisa, tidak dibolehkan sebenarnya. Karena apa yang disampaikan tentang ilmu hakikat itu, tidak akan mungkin itu orang bisa memahami itu. Ya, dari 1.000 orang, hanya satu yang bisa memahami itu. Makanya jangan kita heran, kalau ada seseorang yang menceritakan tentang ilmu hakikat di tempat umum, ketika ilmu hakikat itu dijelaskan, maka muncullah tuduhan, anggapan bahwa ilmu hakikat yang dijelaskan atau disampaikan itu tidak ada dalam ilmu syariat. Sehingga ditolak oleh orang-orang yang awam. Orang yang belum sampai di level hakikat, dia akan menolak kajian-kajian tentang hakikat itu. Memang begitu. Karena dalam ilmu tasawuf itu, ilmu itu dibagi menjadi 4 bagian. Ada ilmu syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Kalau ilmu syariat,
Siapapun bisa mempelajari ilmu ini. Dan semua kalangan, semua pihak itu bisa memahami tentang ilmu syariat ini. Karena ilmu syariat ini dasarnya adalah logika dan nalar. Dia berdasarkan akal. Apa yang bertentangan dengan akal, maka ilmu syariat itu akan menolak. Termasuk ilmu hakikat, yang apabila bagi yang belum sampai ke ilmu hakikat, dia akan menolak. Dan itu memang wajar, karena dia belum paham, dia belum memahami, dia belum mengerti, dia belum sampai. Sedangkan kalau mau sampai di ilmu hakikat itu, syaratnya seperti yang saya katakan tadi, menjauhi semua apa yang dilarang oleh hukum dunia, apalagi hukum agama. Itu syaratnya. Sekalipun pemikiran kamu tajam dalam menggali suatu kajian atau ilmu, apabila hatimu, pikiranmu tidak dijaga, banyak melakukan perbuatan maksiat, selalu mengutamakan kepentingan diri sendiri di atas kepentingan orang lain. Jangan harap bisa sampai di ilmu hakikat. Karena ilmu hakikat itu adalah ilmu yang khusus. Hanya bagi orang-orang yang sanggup, yang mampu, yang bisa menerima ilmu hakikat itu. Karena ilmu hakikat itu, dasar utamanya adalah kebersihan hati, kejernihan hati dari segala perilaku, ucapan, sikap yang dijalani oleh seseorang dalam kehidupannya sehari-hari. Di situ kuncinya.